Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like-nya Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 1271 sampai bab 1275. Teriak Chen Wudao kepada penonton. Meskipun dia mengalahkan Ye Junlin selama periode ini, namun banyak orang yang mengatakan bahwa dia tidak sebaik Ye Junlin. Dia sangat berharap Ye Junlin bisa hidup. Dia ingin melawannya lagi dan memberitahu dunia bahwa dia bisa mengalahkan Ye Junlin lagi. Lebih baik dari Ye Junlin tidak menunggu, tapi dia menunggu sampai Aula Zentian. Bagaimanapun, Istana Zentian telah merajalela akhir-akhir ini, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Jika kita mengalahkan Istana Zentian, nilai pencapaian ini terlalu besar. Itu cukup untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Ye Junlin. Dia memenuhi syarat untuk diberi gelar Kunlun Troll. Apakah keyboardmu rusak? Mereka yang tidak setuju denganku, lihat lebih dekat. Raja Surgawi Utara dari Istana Zentian dikalahkan di bawah kakiku. Siapa lagi yang mengira? Aku tidak sebaik Ye Junlin. Ayo, berdiri. Chen Wudao meraung ke dunia. Chen Wudao sudah terlalu lama tertekan karena masalah ini. Benar-benar dirilis saat ini, setelah mengetahui hasil ini, mereka yang tidak optimis dengan dukungan Chen Wudao terhadap Ye Junlin semua menundukkan kepala dan terdiam. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Chen Wudao tidak baik. Mengalahkan Istana Zentian adalah pencapaian yang sangat berharga. Semua orang sangat terkesan dengan Chen Wudao, setujui dia sepenuhnya. Mulai sekarang, satu-satunya dewa perang Kunlun yang ada di pikiranku adalah Chen Wudao. Chen Wudao menjadi dewa dalam satu pertempuran dan sepenuhnya memantapkan posisinya di Daxia. Di saat yang sama, mengalahkan Istana Zentian juga menunjukkan kekuatan Daxia. Konsolidasikan posisi Daxia sekali lagi, lihatlah ke seluruh dunia. Istana Zentian, yang tak seorang pun bisa berbuat apa-apa, dikalahkan di Daxia. Ini adalah simbol kuat Daxia, ini juga tujuan Ye Junlin. Meski bukan lagi dewa perang, ia selalu peduli pada Daxia dan rakyatnya. Selama dia masih hidup, Daxia tidak akan pernah dibiarkan terprovokasi sedikitpun. Rakyat tidak akan pernah dirugikan sedikitpun. Dia akan menanggung semua rasa sakitnya, melihat penampilan arogan Chen Wudao. Raja Surgawi Utara dan Raja Surgawi Timur mengepalkan tangan mereka. Gas marah, terutama Raja Negeri Utara yang bisa menghancurkannya. Siapa yang bisa memahami depresi ini? Jadi kenapa tidak Ye Junlin? Dia juga ingin mengalahkan Chen Wudao dan memberikan kenyamanan pada dirinya sendiri. Tapi di depan Daxia, apa maksudnya? Demi Daxia, dia bisa menanggungnya. Chen Wudao menang. Pasukan luar negeri tercengang. Mereka semua menganggapnya luar biasa. Dalam penilaian semua orang, Bei Tianwang jelas lebih kuat dari Chen Wudao. Namun ada hal yang sedikit tidak biasa. Chen Wudao sebenarnya menang. Sangat tidak terduga, mereka telah menulis laporan tentang lelucon Daxia dan menunggu untuk mengirimkannya setelah Raja Bei Tian menang. Tapi sekarang macet sebaliknya. Daxia sekali lagi membuktikan kepada dunia bahwa ia kuat dan tidak bisa dihancurkan. Semua kekuatan besar di luar negeri akan marah besar. Rencana mereka untuk Daxia gagal, tentu saja inilah yang membuat Ye Junlin senang melihatnya. Tujuannya tercapai, saat ini, Chen Wudao bisa dikatakan merasa sangat bangga. Melihat orang-orang di Aula Zentian, mata mereka penuh dengan penghinaan. Sekelompok pria yang belum pernah melihat dunia. Chen Wudao mendengus dingin. Dia merobohkan Istana Zentian sendirian. Betapa indahnya pemandangan jika mereka melihat tuan mereka atau bahkan para bangsawan Beiliang. Semua orang dari Istana Zentian, dengarkan aku. Aku mengizinkanmu untuk bergerak di Daxia, tetapi jika ada yang melakukan sesuatu di luar batas, aku, Chen Wudao, akan membunuhmu dalam beberapa menit. Chen Wudao memperingatkan semua orang sambil melihat ke arah Ye Junlin. Kamu benar-benar berpikir kamu sangat kuat, bukan? Bei Tianwang tiba-tiba menjadi marah. Chen Wudao menatapnya dan mencibir, saya dikalahkan, apa? Apakah kamu tidak yakin? Ayo bertarung lagi. Ayo,
Bei Tianwang berteriak keras. Oke, ayo lagi, kalahkan kamu sekali lagi dan buat kamu yakin bahwa kamu kalah. Chen Wudao memutuskan untuk mengalahkan lawannya 2 kali di masa depan untuk membuat dia sepenuhnya yakin. Tidak perlu, jika kita kalah keterampilan kita lebih rendah dari yang lain. Suara Ye Junlin terdengar, dan Raja Bei Tian menyerah. Chen Wudao menatapnya dan mencibir, saya hanya seorang jenderal yang kalah, silakan mengambil jalan memutar ketika Anda melihat saya di masa depan. Saya tidak ingin mendengar bahwa Istana Zentian menyebabkan masalah di Daxia. Lalu Chen Wudao pergi, diikuti ribuan orang. Raja Utara sangat marah. Ini jelas merupakan hari yang paling memalukan. Dia jelas bisa menang, tapi kalah, tapi Daxia, dia menahannya. Meskipun dia tidak memiliki informasi apapun, dia adalah bagian dari Daxia. Tuan Istana, kapan aku bisa menghajar anak itu? Raja Bei Tian bertanya, mungkin akan memakan waktu, tapi jangan khawatir, itu tidak akan terlalu jauh. Kata Ye Junlin dingin, untuk saat ini, dia harus memainkan peran ini. Karena beberapa alasan yang mendalam, dia belum bisa diekspos. Istana Zentian masih bisa berkeliaran dalam bentuk kegelapan. Namun Raja Bei Tian sangat yakin bahwa suatu hari nanti, mereka akan memulihkan segalanya. Ketika saatnya tiba, dia akan meledakkan Chen Wudao. Tuan, kemana kita harus pergi selanjutnya? Qixia mau tidak mau bertanya. Karena kamu datang ke Jiangbei, ayo kita pergi menemui anak-anak Ye Junlin. Chen Wudao mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sedikit lengkungan. Li Ziran dan yang lainnya sudah mengetahui berita tentang Chen Wudao. Berita kemenangannya atas Istana Zentian baru saja melanda dunia. Menjadi raja sejati yang tidak bermahkota, begitu Chen Wudao keluar, siapa yang bisa bersaing dengannya? Li Ziran dan Zhou Yingying masih menyesali bahwa ini awalnya milik Ye Junlin. Tanpa diduga, Chen Wudao datang ke pintu pada saat berikutnya. Itu kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Li Ziran memandangnya dengan waspada. Mari kita lihat anakmu dan Ye Junlin. Chen Wudao tersenyum. Mengapa kamu menjaga anak-anak? Li Ziran sedikit gugup. Qixia lah yang secara pribadi mengusir Ye Junlin keluar dari Daxia. Kesadarannya memberitahunya bahwa Chen Wudao memiliki niat buruk. Jangan khawatir, saya hanya melihat-lihat, maaf, saya tidak berniat menargetkan Anda sekarang. Karena Anda tidak memenuhi syarat, bahkan jika Ye Junlin masih hidup, dia tidak memenuhi syarat. Qixia dan yang lain tertawa. Ye Junlin tidak memenuhi syarat. Junlin tidak bisa dibandingkan dengan guru, jarak di antara mereka terlalu besar. Kamu tidak boleh berbicara buruk tentang ayah. Jun, yang mendengar suara itu, berlari mendekat dan menatap tajam ke arah Chen Wudao dan yang lainnya. Dia bahkan memegang pistol mainan di tangannya, mengarahkannya ke Chen Wudao dan yang lainnya. Wajah kecilnya keras kepala, dan matanya tegas. Melihat ini, Chen Wudao tersenyum, lihat anak ini. Dia persis sama dengan Ye Junlin, dia pasti memiliki temperamen yang sama dengan ayahnya, sayang sekali. Dia perempuan, kalau laki-laki, Li Ziran, kamu bisa membiarkan dia berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia mencari balas dendam dariku, dia bisa mengalahkanku demi ayahnya. Hahaha, dia tertawa keras. Li Ziran mendengarkan kata-kata ini, dan semakin dia mendengarnya, semakin kasar kata-katanya. Li Ziran memeluk Junjun dan menatap Chen Wudao dengan dingin. Jangan khawatir, meskipun kamu seorang perempuan, kamu bisa bertarung di medan perang di masa depan. Mohon doanya agar kamu bisa duduk diam lebih lama, jangan biarkan putriku mengambilnya. Chen Wudao tertawa dan berkata, Oke, saya akan menunggu. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah mulai sekarang, semua orang di dunia akan mematuhi saya. Ye Junlin sudah menjadi masa lalu, ini milikku. Era Chen Wudao. Setelah mengatakan itu, Chen Wudao pergi. Li Ziran sangat marah. Jika Ye Junlin tidak terluka, jika tubuhnya tidak cacat, dialah yang berdiri di atas. Li Ziran selalu bangga pada Ye Junlin, sangat disayangkan tubuh Ye Junlin masih lemah saat ini, belum lagi ia kalah bersaing dengan Chen Wudao yang sedang dalam performa terbaiknya. Dia dijebak, sayang sekali tidak ada yang mau mendengarkan.
Dan semua orang mengira Ye Junlin sudah mati. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Chen Wudao memamerkan kekuatannya. Setelah Chen Wudao mengalahkan kuil Zentian, dunia menyebarkan berita tentang dia sebagai dewa. Dia adalah dewa yang datang ke dunia, terlahir sebagai penyelamat. Dunia hanya mengenal Chen Wudao, dan tidak ada yang bertanya pada Ye Junlin. Ketika dia disebutkan, dia hanya diasosiasikan dengan kata pengkhianat. Ye Junlin masih mengatakan hal yang sama. Demi Daxia, apa gunanya menanggung penghinaan ini? Yang perlu dilakukan Li Ziran sekarang adalah menjalankan grup Yunting dengan baik, meskipun keluarga Li dan Zhao tidak akan memberikan banyak tekanan padanya. Dia khawatir seseorang akan dengan sengaja menghukumnya. Dia tahu betul bahwa karena Ye Junlin dalam masalah, musuh-musuhnya akan mendatanginya satu persatu. Misalnya, grup Sansing baru-baru ini kembali ke dunia dan datang ke Daxia untuk berkembang. Ye Junlin lah yang mengusir mereka sejak awal. Sekarang setelah Ye Junlin pergi, mereka segera melompat keluar. Bagaimana mereka bisa melepaskan sepotong daging dari pasar Daxia ini? Dikatakan bahwa orang yang datang ke Daxia untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi grup Sansing kali ini adalah Li Zhengsuo, putra mahkota konsorsium keluarga Li dari grup Xinghuo Sansing. Konsorsium keluarga Li memiliki kehadiran yang kuat di Star Kingdom. Pangeran lain hanyalah sebuah gelar, tetapi pangeran dari konsorsium keluarga Li setara dengan status. Li Zhengsuo adalah wakil dari kekuasaan dan kekayaan. Untuk mendapatkan kembali pasar di Daxia, Sansing Group bahkan mengirimnya keluar, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan hal itu. Sansing Group dengan cepat memantapkan dirinya dengan sumber daya keuangan dan sumber daya manusianya yang besar. Saya bahkan mendengar bahwa mereka bekerja sama dengan keluarga Ye di Beijing. Fang Ziqing dan pejabat senior lainnya segera mengadakan pertemuan. Sansing Group kemungkinan besar akan menjatuhkan sanksi kepada kami selanjutnya, kami harus bersiap. Li Ziran juga mulai khawatir, meskipun Yunting Group menempati separuh negara di selatan, mereka masih jauh di belakang Sansing Group. Dalam hal kekuatan finansial, grup Sansing jauh lebih unggul dari klan Ye di ibu kota. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana klan Ye di ibu kota berkembang, itu hanyalah sebuah keluarga. Tapi Sansing Group adalah konsorsium super dengan pengaruh internasional. Jika bukan karena identitas Ye Junlin, Sansing Group tidak akan mundur. Ye Junlin terjatuh, dan wajar jika mereka melompat keluar. Bagaimanapun, semua orang di dunia tahu bahwa Sansing Group sangat tidak tahu malu. Operasi ini kekanak-kanakan, kami hanya bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin, tidak ada jalan lain. Di sisi lain, di lobi Yejia Villa di Beijing, Ye Lingtian menerima tamu dengan standar tertinggi. Iring-iringan mobil lawan semuanya Rolls-Royce, dan pengawalnya semuanya orang barat. Saat berjalan-jalan, pemandangannya sangat megah, tak kalah dengan saat Ye Chen masih hidup. Tapi keluarga Ye tahu bahwa mereka jauh lebih mewah daripada Ye Chen. Bagaimanapun, pengawal mereka termasuk beberapa ahli tingkat master. Melihat benua timur, pengawal siapa yang semuanya berasal dari master dan ahli tingkat dewa? Hanya Li Jungsuk, konsorsium keluarga Star Kingdom Li sangat kaya. Uang dapat membuat segalanya berjalan lancar, tidak terkecuali para master. Li Zhengsuo datang ke rumah Ye hari ini untuk berbicara dengan Ye Lingtian dan mencapai berbagai kerjasama. 2 tahun lalu, Ye Junlin mengusir grup Sansing kami dari Daxia, dan kami tidak akan pernah diizinkan menginjakan kaki di dalamnya lagi. Tetapi sekarang setelah Ye Junlin meninggal, grup Sansing kami telah kembali. Kami, Sansing kelompok, selalu pendendam. Ye Junlin, tidak ada istri, anak, dan ibumu yang bisa melarikan diri. Mata Li Zhengsuo memancarkan cahaya dingin. Wajah tampan dan sempurna itu menjadi sangat terdistorsi oleh kebencian dan kemarahan. Kali ini grup Sansing memasuki Daxia, pertama untuk menghasilkan uang, dan kedua untuk membalas dendam. Tuan Ye tidak akan menghentikan saya, kan? Li Zhengsuo memandang Ye Lingtian. Tentu saja tidak, semua orang tahu bahwa aku tidak pernah mengakui identitas bajingan itu, dan aku bersumpah bersamanya, hanya saja. Karena identitasku, aku tidak terlalu menargetkan keluarganya,
tapi aku juga membencinya. Untukmu, saya harap Anda akan mengincar istri, anak perempuannya, atau semacamnya. Ye Lingtian tertawa. Keluarga Ye menganggap Ye Junlin sebagai musuh bebuyutan. Ye Junlin hampir memusnahkan mereka, itu sangat memalukan bagi keluarga Ye. Semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Oke, saya lega dengan kata-kata Tuan Ye, saya berjanji akan menyiksa istri dan putrinya semaksimal mungkin. Senyum mesum muncul di sudut mulut Li Zhengsuo. Tidak, pada saat ini, Long Aoqing tiba-tiba menyela dan berkata dengan samar. Ye Lingtian tertegun. Selama ini, Long Aoqing hanya mengulangi hantu dan tidak pernah mengatakan apapun. Ada apa hari ini? Apa maksudmu dengan mengatakan tidak? Apa ini? Dari mana datangnya orang gila ini? Li Zhengsuo tampak tidak senang. Ye Lingtian tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan segera meminta seseorang untuk membawa pergi Long Aoqing. Itu terlalu memalukan. Faktanya, jika Long Aoqing berteriak beberapa kali lagi, Ye Lingtian akan waspada. Ye Lingtian menjelaskan, dan Li Zhengsuo terus membicarakan rencananya. Ibu Ye Junlin, ku dengar, sudah sangat tua, tapi aku bisa mengirimnya ke daerah kumuh di barat. Orang-orang mesum yang bahkan tidak mau melepaskan hewan akan sangat menyukainya. Li Zhengsuo tertawa mesum. Ye Lingtian sangat tersentuh. Bagaimanapun, ini adalah Zhou Yingying. Tapi kemudian ekspresinya digantikan oleh sikap dingin. Mereka yang ingin mencapai hal-hal besar haruslah kejam. Oke, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Li Zhengsuo berkata sambil tersenyum. Li Ziran bahkan lebih terkenal karena kecantikannya. Jika dia tidak memiliki anak, aku ingin mencicipinya, tapi saya kenal. Seorang gadis berusia 7 tahun dari barat. Seorang lelaki tua mesum di usia remaja. Dia mesum. Baru-baru ini, Zhang Luo menikahi istrinya yang ke-29. Menurut saya Li Ziran baik. Jadi saya menjualnya kepadanya langsung, dia bisa mempermainkan Li Ziran sampai mati. Ye Lingtian segera berteriak, ini bagus. Saya merasa sangat bahagia ketika memikirkan istri Ye Junlin dinikahkan oleh seorang lelaki tua yang akan segera mati. Dia kemudian bertanya, bagaimana dengan anak-anaknya? Li Zhengsuo tersenyum dingin, ini akan lebih mudah, sekarang aku suka, ada banyak anak-anak mesum, terutama anak Ye Junlin pasti cantik. Dan ketika dia besar nanti, dia akan sangat menakjubkan di negara ini. Ada begitu banyak orang mesum seperti Lolita kecil ini, orang-orang mesum tua botak itu pasti akan saling memandang dua kali ketika mereka melihatnya, bersinar. Jika saatnya tiba, saya akan mengadakan lelang untuk melelang anak-anak Ye Junlin, siapapun yang membayar harga tertinggi, saya akan memberikannya, ketika saya memikirkan. Sekelompok lelaki tua malang dan sesat yang mencoba merampok anak-anak Ye Junlin. Wah, Ye Lingtian tertawa terbahak-bahak, ada juga wanita seperti Xiao Qin, Fang Ziqing, Jiang Yijun, dan Zhou Nanyan. Aku akan menjadikan mereka budak selamanya, untuk dirusak dan dianiaya oleh orang lain. Mereka lebih buruk dari anjing. Konsorsium keluarga, dia punya kemampuan. Ye Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya. Ide konsorsium keluarga Li cocok dengannya. Li Zhengsuo tersenyum dan berkata, Ye Junlin, inilah yang akan terjadi jika Anda menyinggung grup Sansing kami. Metode kami lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Li Zhengsuo menunjukkan ekspresi kejam dan haus darah, dan seluruh dirinya dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang di keluarga Li mau tidak mau mengalami perang dingin. Konsorsium keluarga Li di Star Kingdom memang kejam, dan banyak orang tidak berani memprovokasi mereka. Konsekuensi dari memprovokasi mereka akan sangat menyedihkan. Oleh karena itu, di benua timur, konsorsium keluarga Li adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Li Zhengsuo menepuk bahu Ye Lingtian, bekerja samalah dengan baik dengan kami, dan manfaatnya akan menjadi milik Anda. Harapan terbesar Ye Lingtian adalah keluar dari Daxia dan Go Internasional. Keluarga Li dapat membantunya mencapainya, oleh karena itu, dia bersedia menjadi antek orang asing seperti Sansing Group dan membantu segala urusan mereka di Daxia. Sansing Group bergerak cepat dan dengan momentum yang besar. Segera serang pasar dengan momentum luar biasa dan raih posisi kokoh.
Membuat orang lengah, pertama di utara, berikutnya adalah selatan. Segera kami mencapai wilayah Jianghai dan Jiangbei. Grup Yunting mendapat sanksi berat dari grup Sansing. Dalam beberapa konfrontasi head-to-head, Yunting Group dikalahkan. Pihak lain terlalu kuat, ini masih grup Yunting saat ini. Grup Yunting di masa lalu mungkin akan ditelan oleh yang lain. Di saat yang sama, grup Lingtian juga mulai menjatuhkan sanksi. Di bawah serangan gabungan dua konsorsium besar, Yunting Group mengalami kerugian besar. Semua sumber daya saluran telah terputus, dan nilai pasar telah menguap secara drastis. Yang lebih tragis lagi adalah karyawan Yunting Group telah banyak dicekal, dan bahkan makanan, pakaian, perumahan dan transportasi pun menjadi masalah. Saya bahkan menerima berbagai ancaman dari waktu ke waktu. Semua karyawan menyerah, mengesampingkan masalah kelangsungan finansial. Jika Anda terus bekerja, nyawa Anda akan hilang. Hanya dalam 3 hari, ratusan manajer senior dan banyak karyawan mengundurkan diri. Grup Yunting menderita kerugian besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusuhan internal terus berlanjut, sanksi eksternal menindas. Perusahaan sedang dalam bahaya. Grup Sansing juga datang untuk merekrut orang secara terbuka, dan banyak orang pergi dalam sekejap. Ye Lingtian tercengang. Ada terlalu banyak metode tercela dari Sansing Group. Mereka tidak perlu khawatir tentang reputasi. Dia hanya akan menggunakan segala macam metode tercela dan tidak senonoh untuk menindas grup Yunting. Fang Ziqing dan eksekutif senior lainnya sering dilecehkan. Kediaman sudah dibuka dan seluruh bagian rumah telah digeledah. Termasuk pakaiannya yang berserakan di mana-mana. Yang lain bernasib lebih buruk daripada dia. Hewan peliharaan keluarga dibunuh dan darah tumpah kemana-mana. Hal ini tidak hanya berdampak pada pekerjaan, namun juga berdampak pada kehidupan, bahkan mengancam nyawa. Tidak ada yang tahan, akhirnya Yunting Group datang untuk mengadakan rapat dewan. Tuan Li, kami tidak bisa mengalahkan grup Sansing saat ini, kami tidak melakukan apa-apa. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan menjadi gila. Semua orang di dewan direksi takut. Fang Ziqing juga mengertakkan gigi dan berkata, kesenjangan di antara kita terlalu besar, kesenjangan ini tidak dapat diisi dengan kerja keras, terlebih lagi, mereka secara khusus menargetkan Ziran. Aku hampir tidak dapat menahannya lagi, mengapa Li tidak Ziran? Dia lebih cemas dari siapapun, ketika perusahaan sebesar itu berhenti beroperasi, dialah yang paling terkena dampaknya. Apakah kamu punya saran? Li Ziran bertanya. Mari kita pergi ke grup Sansing untuk mencari perdamaian dan negosiasi. Iya, jika grup Sansing mengajukan syarat, kami akan menyetujuinya. Sekalipun kondisinya terlalu ekstrim, kondisinya akan tetap lebih baik dari sekarang, demikianlah. Pendapat yang dikemukakan dengan suara bulat oleh para direktur. Li Ziran berpikir sejenak dan berkata, baiklah, izinkan saya berbicara dengan Sansing Group, kemudian sekretaris menghubungi Sansing Group. Pihak lain setuju. Li Zhengsuo ingin berdiskusi langsung dengan Li Ziran. Bersambung.